Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 kegiatan coaching dalam supervisi akademik. Untuk itu, saya akan memperkenalkan diri saya, Novi Dwi Sartika, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bangka. Di sebelah kanan saya perkenalkan Desi Susanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SD Negeri 6 Merawang, Kabupaten Bangka. Perkenalkan, nama saya Rizka Septiani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Puding Besar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rizka? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu? Alhamdulillah sehat, Ibu Rizka. Banyak-banyak bersyukur karena kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah Bu. Baik. Sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rizka. Yang pertama, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu untuk rubrik penilaian. Jadi pada saat coaching kita hari ini nantinya, mohon izinnya Bu Rizka, saya akan mengamati coach dan coaching serta menilai apakah nanti proses coaching yang Ibu Rizka lakukan bersama coaching itu sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, yang pertama itu apakah sudah sesuai nantinya dengan alur tirta ataupun belum. Kemudian tentunya nanti bagaimana Ibu Rizka memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana coaching tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Kemudian di dalam praktek nanti tentunya jangan lupa ya Bu ya dengan prinsip coachingnya. Jadi ada 3 di sini. Yang pertama itu kemitraan, kemudian proses yang kreatif, yang ketiga itu memaksimalkan kompetensinya. Nah, nanti baik Ibu Rizka, di dalam praktek coaching nantinya itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di sini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama present, kemudian mendengarkan aktif Bu, dan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, jadi ada 3 ya kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, di sini kompetensi apa yang lebih spesifik atau yang mau Ibu tonjolkan di dalam praktek coaching nantinya? Nanti yang ingin saya kembangkan itu ada 2 Bu. Yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, jadi nanti Ibu Rizka akan mendengarkan aktif, kemudian memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini itu ada indikator tercapaiannya. Nah, indikator tercapaian seperti apa yang ingin Ibu ketahui melalui kegiatan coaching nantinya? Oke. Jadi pada saat coaching itu Bu, saya ingin coaching itu bisa menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah yang dia hadapi Bu. Itu yang ingin saya capainya Bu. Begitu ya Bu ya. Jadi ingin mengidentifikasi masalah coaching, kemudian menemukan solusi serta menyelesaikan masalah coaching tersebut. Iya. Baik Bu ya. Demikian kegiatan pra-observasi kita pada hari ini. Silakan Ibu melakukan kegiatan coaching bersama coachingnya. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Novi. Gimana kabarnya sekarang? Gimana nih selama ikut CGP? Perasaannya, kemudian apa saja yang sudah dilakukan Bu Novi ya? Nah, tapi sebelumnya terima kasih Bu ya sudah mau hadir sharing bersama saya. Waalaikumsalam Bu Rizka, pastinya alhamdulillah Allah sekali, luar biasa sampai sekarang sehat dan bahagia ya. Kalau ditanya perasaan ikut CGP,
seru pastinya, kemudian bertemu dengan orang-orang yang hebat, ketemu guru-guru dan fasilitator serta instruktur yang hebat, dan bisa mengupgrade diri tentang informasi, apalagi tentang kurikulum terbaru, kurikulum merdeka. Nah, lebih lagi kalau misalnya kita menerapkan filosofi KHD yang sangat-sangat luar biasa, keren sekali, bahwa pendidikan itu lebih difokuskan pada kebutuhan peserta didik. Nah, saya juga sudah mulai menerapkan kebiasaan yang positif di kelas, terlebih karena bukan apa, sebelum saya melakukan untuk menggerakkan orang, tapi saya harus dulu memberikan contoh kepada rekan-rekan yang ada di sekolah. Jadi pada saat ini saya lagi dalam proses kebiasaan yang baik, bagaimana di kelas sebagai penitik pembelajaran dalam membuat well-being yang nyaman. Nah, tapi saya yakin proses ini tidak mudah, namun saya percaya bahwa dengan tantangan serta keyakinan melalui pendidikan di CGP ini dapat membantu saya mencoba untuk melewatinya dengan apa yang sudah saya dapatkan. Oke, mantap sekali Bu Novi ya, keren ya. Jadi banyak hikmah Bu ya. Benar. Jadi bisa mengupgrade diri, kemudian kita bisa menerapkan kepada rekan kerja dengan peserta didik ya, terutama ya. Nah, oke Bu Novi. Nah, kita nih punya waktu yang sedikit nih Bu Novi ya. Kira-kira Ibu Novi tuh ingin menyampaikan apa? Soalnya dari chat kita kemarin, kayaknya Ibu tuh pengen ada yang ingin diceritakan atau di-sharingkan bersama Bu. Nah, kira-kira Ibu mau bicarakan tentang apa Bu Novi? Ya Bu Rizka, seperti yang saya sudah utarakan di chat Bu WA kita kemarin, saya tuh sedang melakukan pengamatan atau melihat gitu apa yang terjadi pada rekan-rekan kerja saya di sekolah. Dalam beberapa waktu ini saya melihat mereka itu terlalu nyaman pada suatu zona, jadi tidak mau mengeksplor, mengupgrade diri, sehingga penggunaan metode pembelajarannya ketika di kelas itu saja. Jadi kalau misalnya mereka lagi stuck nyaman di ceramah, itu aja yang dilakukan. Jadi ketika bertemu dengan salah satu murid di kelasnya, saya sempat bercerita, hanya jawablah bagaimana perasaannya, kenapa kadang-kadang terlihat dari hasil pembelajaran akhir itu kan mempengaruhi sekali kan. Nah, jadi ternyata mereka tuh sering ngomong, cuman ya Bu, jadi ibu ngajar macam-macam tuh lah, berbahasa dari anak-anak itu Bu ya. Jadi istilahnya, saya pikir rekan-rekan saya ini terlalu nyaman pada zonanya sendiri, jadi sehingga tidak mau membreak out keluar, bagaimana memberikan tantangan kepada diri mereka sendiri begitu. Jadi istilahnya saya mau sharing kali ini untuk bagaimana cara memotivasi rekan kerja saya di sekolah, tapi tidak bisa semuanya langsung sekaligus Bu Rizka. Jadi ada beberapa saja rekan kerja yang baru bisa saya ajak berkolaborasi gitu. Oke, jadi Bu Novi ya, Bu Novi tuh pengen membicarakan permasalahan guru yang ada di sekolah Ibu ya. Terutama itu tentang cara penerapan metode lama dalam proses pembelajaran ya. Kalau saya tangkap dari yang Ibu bicarakan ya. Nah, kalau Ibu kita ini kan ada waktu kurang lebih 20-30 menit ya Bu Novi ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu Novi harapkan Bu Novi? Yang ingin saya dapatkan pada sore kali ini Bu, bagaimana cara membantu mereka, kemudian menemukan cara bagaimana cara membangkitkan motivasi rekan-rekan kerja itu sehingga mereka mau membreak out dan keluar dari zona nyamannya. Nah, saya pikir proses ini tidak bisa berhasil dalam satu kali proses, pasti berkelanjutan. Cuman saya berharap dapat merealisasi rencana dan harapan ini gitu. Oke. Jadi kalau dari pengamatan Ibu Novi sendiri ya, kalau kita bicara tentang kata motivasi dan inovasi bagi seorang guru dalam proses pembelajaran itu sendiri apa Bu Novi? Nah, kalau menurut saya sendiri motivasi itu seperti kemauan kita dalam melakukan sesuatu. Nah, kalau inovasi bagi seorang guru menurut saya itu adalah konsep pembelajaran yang memungkinkan guru
untuk mendorong murid-muridnya supaya lebih aktif ke arah positif. Artinya kita menuntun mereka, bukan mengatur istilahnya, bukan membentuk atau misalnya membentuk mereka, mengatur mereka sedemikian, tidak, tapi kita menuntunnya istilahnya sesuai dengan potensi dan bakat mereka masing-masing. Dengan misalnya bisa saja penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi gitu Bu. Oke. Mantap sekali Bu Nopia. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Nopi tadi, arti dari motivasi dan inovasi itu sejauh ini yang bisa Ibu evaluasi tentang kendala Ibu dalam memotivasi rekan-rekan guru Ibu di sekolah itu apa kendalanya Bu sejauh ini? Kendala dalam memotivasinya, pertama ada beberapa rekan guru ketika saya melakukan pendekatan memberikan jarak gitu. Jadi istilahnya tidak memberikan saya ruang untuk mendekat mereka. Jadi ada beberapa tapi ada juga 2 orang atau misalnya lebih dari itu yang mau mencoba. Nah istilahnya kemudian kendala saya juga pada saat mau memotivasi teman itu ada di waktu. Karena kan kadang-kadang kalau kita di lapangan kita terbentur ketika kita udah capek di kelas, kan paling kita nanti ketemunya nanti di Pombel ataukah di KKG. Nah seperti itu. Jadi kendalanya itu kita tidak bisa langsung deep talking gitu, yang langsung dekat. Oke, jadi kendalanya itu yang sudah Ibu alami itu di pendekatan dan waktunya Bu ya. Oke Bu. Nah, harapan Ibu sendiri untuk proses pembelajaran di sekolah Ibu, gambaran idealnya itu bagaimana Bu? Yang seperti apa dan bagaimana gambaran ideal yang menurut Ibu? Oke, yang pastinya kan setiap orang mempunyai harapan dan keinginan. Iya. Nah, jadi istilahnya tadi saya sudah jelaskan, saya ingin agar semua rekan guru di sekolah saya itu bisa mengeksplor dan mengupgrade diri. Jadi setidaknya mereka harus mempunyai motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi istilahnya tanpa kita atur, tanpa sebuah kayak misalnya kita mau seperti sini, kita hanya mempersiapkan pada saat itu saja, tapi kita harus memfleksibelkan bahwa memang benar-benar bahwa refleksi pembelajaran ini sangat dibutuhkan ketika kita di kelas. Demi apa? Karena itu demi kepentingan siswa kita sendiri dan hasil akhirnya nanti akan terlihat perbedaannya ketika kita memberikan tantangan kepada diri kita sendiri. Kemudian saya maunya rekan guru di sekolah saya itu mengoptimalkan lebih optimal lagi. Contohnya tadi penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi kita lebih kayak kemarin kan kita sudah belajar bagaimana cara memetakan kebutuhan siswa kalau didiferensiasikan. Nah jadi istilahnya dengan begitu kita akan lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita sampaikan tadi agar pembelajarannya lebih maksimal. Oke, jadi idealnya itu terutama itu harus dari motivasi ya, motivasi dari diri sendiri dari mereka sendiri Bu ya. Kalau saya tangkap dari omongan Ibu ya. Nah, menurut Ibu Nopi nih, bagaimana Bu cara mengoptimalkan peningkatan motivasi guru itu dalam memvariasikan metode pembelajaran pada rekan guru di sekolah Bu? Oke, nah hal itu sekarang yang lagi saya pikirkan Ibu, bagaimana saya merancang kegiatan serta proses pendekatan yang ekstra pada rekan guru yang tidak mungkin saya lakukan sekali tadi yang saya bilang berkelanjutan tadi. Pastinya ini akan menjadi tantangan bagi saya sendiri. Istilahnya bagaimana cara saya supaya harus lebih sabar, pastinya membutuhkan waktu yang tidak sedikit tapi berproses, karena keberhasilan dalam memotivasi seseorang itu tidak bisa dilakukan misalnya kita rencanakan sebulan 2 bulan enggak, tapi berkelanjutan dan pastinya akan ada evaluasi. Kemudian saya pastinya berkonfirmasi ke kepala sekolah. Kira-kira kalau misalnya kita dalam mau memotivasi teman, ya pastinya dimulai dari diri kita sendiri dulu nih. Jadi setidaknya kita sharing dulu. Kita akan belajar membuka ruang berbicara dengan teman, bagaimana sharing tentang pengalamannya, apa yang setidaknya yang mereka takutkan ketika mereka mau keluar dari zona nyamannya begitu. Jadi sehingga ketika kita secara berkolaborasi sharing, kita akan menemukan kendala apa yang ditakutkan mereka selama ini sehingga mereka nyaman pada zonanya seperti itu. Oke, baik, mantap sekali Bu Nopia. Nah, jadi yang harus itu berarti proses evaluasinya Bu ya. Nah, mantap sekali Bu Nopia. Selanjutnya, kira-kira apa Bu yang lebih spesifik nih Bu yang akan Ibu lakukan ketika
Ibu itu ingin mengajak rekan guru itu agar termotivasi untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah terjadi selama ini, terutama dalam penggunaan metode pembelajaran yang sudah lama di kelas. Maksudnya bagaimana supaya mereka dari yang metode lama tadi untuk berubah jadi yang lebih baik lagi, Bu, metode pembelajarannya. Yang pertama yang akan saya lakukan yang lebih realnya lagi, saya akan melakukan pendekatan kepada guru yang mau dulu, yang mau diajak berkolaborasi. Karena percuma saja ketika kita mau berkolaborasi dengan orang yang tidak mau, Iya. istilahnya sudah memberikan jarak ke kita, kita tidak akan bisa mendekatinya. Jadi yang akan saya lakukan sekarang adalah melakukan kolaborasi kepada teman yang mau. Kemudian meminta mereka untuk menjadi observer di kelas saya. Jadi setidaknya kalau orang melihat mungkin ada rasa ketertarikan ingin mencoba. Jadi setidaknya meskipun masih sedikit malu-malu, mungkin untuk mengakui, namanya juga manusia pasti ada Iya, yang perasaan Bu. seperti itu kan. Tapi setidaknya dimulai dari saya sendiri yang ingin saya lakukan. Jadi saya mau mengajak salah satu orang untuk menjadi observer pembelajaran di kelas saya ketika saya sudah menggunakan metode yang bervariasi, media. Kemudian saya berharap, harapan saya ada terbesit kepingin juga gitu rasanya, gimana ya mau mencobanya seperti itu. Oke. Jadi dari pembicaraan Ibu tadi tentang meningkatkan motivasi rekan guru dalam penggunaan metode pembelajaran variasi, dari pengamatan Ibu nih ya, kalau kita buat tentang penilaian dari 1 sampai 10, nah rekan guru sekolah Ibu itu ada di angka yang keberapa, Bu? 1 sampai 10 itu? Kalau setelah hasil dari pengamatan saya, observasi saya, rekan-rekan di guru terutama di sekolah saya itu, saya lihat masih berada di range 5 karena masih banyak yang mengambil posisi nyaman tadi, nggak mau keluar dari zona nyamannya itu. Jadi sehingga metode pembelajarannya itu saja, ceramah ya ceramah saja, sehingga terkadang dari hasil observasi ke siswa juga mereka kadang-kadang mengeluh, ya Bu gimana kami ada lemes kayak gini, ibu ada macam itulah, kadang kami cuma diberi tugas ditinggal gitu kelasnya kan, istilahnya. Jadi rekan-rekan itu punya kemauan tapi tidak berani mengungkapkan. Apakah saya juga tidak tahu apa. Jadi nanti saya melakukan pendekatan dulu, Bu. Mana yang mau dulu istilahnya. Oke, jadi melakukan pendekatan secara individual dulu ya. Iya. Merangkul yang mau dirangkul dulu, Yang kira-kira mau dulu, gitu, Bu, ya. Oke, Bu. Nah, kalau kondisi real di lapangan itu kan sekarang seperti Ibu jelaskan tadi berada pada angka 5, Bu ya. Nah, harapan Ibu untuk kedepannya itu ada di angka berapa tentang rekan guru sekolah Ibu itu agar sesuai dengan Ibu harapkan? Pastinya saya mempunyai harapan serta impian saya range itu akan menjadi angka yang sempurna, yaitu di angka 8 untuk sementara proses pertama ini, karena melalui peningkatan motivasi, kemudian penggunaan metode yang bervariasi. Jadi semoga bisa memberikan atau mengimbaskan ke murid juga, jadi sehingga motivasi murid juga ikut up dengan penggunaan metode yang bervariasi dari gurunya. Kalau saya pikir gini, kalau tidak dimulai dari gurunya sendiri, muridnya bagaimana mau untuk termotivasi? Kalau kita juga sudah mulai stuck pada titik yang nyaman, tidak mau ngapa-ngapain, otomatis muridnya juga akan terbentuk seperti itu pola motivasinya. Jadi istilahnya saya mau di angka 8 supaya pola pikirnya, kemudian proses pembelajarannya, kalau gurunya sudah termotivasi dari diri sendiri, insya Allah. Oke, jadi dari 5 jadi ke 8 ya. Semoga nanti bisa terrealisasi ya. Oke. Nah, Bu, setelah kita sharing kan Bu ya, sudah berbincang-bincang nih. Bagaimana nih Bu Nopi bisa melakukan hal yang Ibu Nopi sebutkan tadi? Salah satunya itu kan Ibu Nopi ingin mengubah gaya mengajar yang bervariasi dari yang klasik tadi kan, menjadi yang bervariasi yang lebih menarik lah. Bagaimana Bu Nopi? Nah, sepertinya dengan rencana yang lebih matang pastinya Bu, ya, dalam prosesnya melakukan pendekatan yang secara real kepada individu tadi yang mau, yang diajak berkolaborasi, kemudian mereka mau istilahnya merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan, membuat susunan rencana, kemudian melakukan diskusi kepada kepala sekolah, kira-kira ada masukan tambahan apalagi dalam pelaksanaan aksi nyatanya di lapangan. Oke. Kira-kira nih Bu Nopi, rencana yang bagaimana yang akan Ibu Nopi lakukan
dalam proses peningkatan motivasi dalam merubah gaya mengajarnya. Rencana maksudnya itu rencana yang bagaimana, Bu? Rencana awalnya pasti saya melakukan pendekatan individual tadi dalam bentuk kolaborasi yang lebih intens, kita lebih sharing secara deep talking tadi, kemudian memberikan motivasi serta memberikan contoh nyata yang dimulai dari diri saya sendiri dengan mengajak menjadi observer ketika di proses pembelajaran di kelas saya. Kemudian memotivasi mereka untuk mengupgrade diri bahwa kita bukan sebagai seorang pengatur, tapi kita penuntun, dan kadang-kadang murid itu bisa menjadi sebuah objek yang menjadi belajar kita. Jadi mereka itu kadang-kadang tidak kita maunya mengatur seperti ini, padahal kan tidak bisa diatur. Mereka kan mempunyai potensi serta bakat daripada masing-masing. Kemudian mereka membutuhkan suasana yang nyaman ketika belajar. Nah, jadi istilahnya kalau di sekolah saya akan lebih berdiskusi ke kepala sekolah bagaimana kalau dalam peningkatan pengembangan gaya belajar guru, dalam hal ini peningkatan kompetensinya, kita adakan workshop kecil, misalnya kita mendatangkan narasumber yang sesuai dengan apa yang ingin kita kembangkan tadi. Jadi dengan pendekatan kolaborasi ya. Kemudian workshop tadi, Bu ya. Nah, menurut Ibu, selain pihak sekolah, siapa lagi, Bu, yang bisa Ibu libatkan di dalam rencana tersebut agar kan supaya rencana yang sudah Ibu susun itu dengan matang dapat dilaksanakan seefisien mungkin? Pastinya kalau kita masih di dalam berada di lingkungan sekolah, otomatis pihak yang dilibatkan adalah kepala sekolah beserta rekan kerja. Kemudian kalau misalnya kita berhubungan ke siswa, otomatis kita mengaktifkan bagaimana komunikasi kita bersama orang tua melalui komunikasi grup paguyuban. Karena kan pendidikan itu akan berhasil jika dimulai dari lingkungan sekolah, baru lingkungan masyarakat. Sehingga dan ini lembaga penyelenggara seperti misalnya narasumber tadi yang saya bilang tadi, yang bisa kita bawa ke dalam workshop tadi. Jadi istilahnya pihak-pihak yang dilibatkan pertama adalah warga sekolah, kemudian orang tua siswa, kemudian lembaga penyelenggara tadi. Jadi melibatkan warga sekolah, Bu ya, atau yang berkaitan lah ya. Nah, sejauh ini, Bu, bagian manakah yang akan lebih dulu Ibu lakukan untuk merealisasikan rencana dan harapan Ibu? Nah, kalau kita melakukan pengamatan, otomatis kita memerlukan lembar penilaian. Meskipun secara sederhana rubrik itu pasti ada, sehingga apa yang kita observasi kita bisa mengambil kuncinya. Jadi yang menjadi kendala kita di lapangan, kita akan terlihat dari lembar observasi itu. Kemudian membuat sebuah rencana kolaborasi individual tadi yang langsung dikonfirmasi ke kepala sekolah terlebih dahulu, kemudian melakukan pendekatan lagi secara langsung kepada rekan gurunya dengan waktu yang pelaksanaannya pun tidak cukup satu kali. Nah, kemudian menentukan waktu pelaksanaan bersama kepala sekolah, kira-kira rencana observasi yang ingin saya rancang tadi kira-kira bisa dilakukan kapan gitu, tidak mengganggu efektivitas jam mengajar guru tersebut. Bu. Nah, kan tadi kan sudah diawali dengan lembar pengamatan dulu, Bu ya. Kemudian nanti akan ada berkolaborasi dengan kepala sekolah. Nah, Bu, kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan rencana yang sudah Ibu rencanakan ini? Kalau misalnya perencanaan yang seperti ini tidak bisa kita tunda. Artinya ikan cepat, ikan gabus semakin cepat, semakin bagus. Benar, Bu, mantap. Saya rasa dalam waktu dekat seperti minggu-minggu ini saya akan melakukan pengamatan dan pendekatan, kemudian mengkonfirmasi ke kepala sekolah bersama-sama bagaimana membuat rencananya, apakah dalam bentuk kegiatan pengembangan kompetensi di bagian peningkatan motivasi atau yang lainnya. Karena semakin proses ini cepat dilakukan, kita lebih mengetahui bagaimana unek-unek yang ada di guru tuh istilahnya, supaya mereka mau keluar dari zona nyamannya, seperti itu, Bu. Bu Nopi. Baiklah, Bu Nopi ya, kita kan sudah di ujung sesi sharing ya. Kira-kira Ibu Nopi, apa yang Ibu Nopi dapatkan dalam sharing kita ini, Bu Nopi? Banyak sekali ya, Bu Rizka, pastinya dalam sharing kali ini. Yang tadinya awalnya kalau kita mikirin satu kepala kita sendiri, kita akan beku, istilahnya monoton, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika saya sudah sharing sama Ibu tantangan yang kita hadapi tadi di lapangan, ternyata ada caranya, bahwa kita
rasa bisa kok memotivasi teman. Jadi dari sambil kita bicara, saya menemukan lagi ide-ide yang baru. Oh, kayaknya kalau saya tambahkan ini, kayaknya lebih cocok. Ya, akan saya coba nanti ketika saya di lapangan. Jadi setelah sharing ini yang saya dapatkan manfaatnya banyak sekali. Kita bisa berbagi, ibu bisa membantu saya, tadi kan istilahnya menuntun saya, memantik saya, bagaimana saya menemukan solusi dari tantangan saya sendiri. Seperti itu, Bu. Oke, mantap Bu Novia, jadi sudah menemukan solusinya ya. Oke, kalau begitu kita ketemu minggu depan ya. Karena saya tuh pengen dengar cerita perubahan yang terjadi Bu Novi. Karena kan dari angka 5 menjadi angka 8 tadi ya. Saya ingin dengar lagi cerita lebih serunya lagi Bu Novi ya. Karena terima kasih banyak Bu ya, karena sudah mau sharing tentang refleksi pembelajaran yang di kelas ya, yang permasalahan yang ada di sekolah Ibu ya. Sampai ketemu minggu depan Bu ya. Semoga kita menjadi pendidik yang bisa menjadi contoh lah. Kemudian mengajak rekan kita untuk berubah menjadi lebih baik Bu ya. Oke, terus bergerak Bu ya. Lakukanlah hal yang positif yang bisa memberikan yang terbaik untuk lingkungan. Oke, terima kasih Bu Novia. Sampai ketemu minggu depan Bu. Oke Bu Rizka, Ya, Bu. tadi Ibu sudah melakukan coaching ya. Saya pun sudah ikut mengamati dari proses coaching yang sudah Ibu laksanakan bersama coaching. Di sini sebelum penutupan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rizka selaku coach pada kegiatan coaching hari ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian kompetensi inti pada coaching hari ini? Oke, jadi yang sudah saya lakukan Bu, saya tadi melakukan coaching itu dengan alur tirta Bu. Nah, di mana saya ada menetapkan hasil percakapan, identifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian ada TA itu tanggung jawab Bu. Nah, sehingga coaching itu dengan alur tirta, coach itu bisa menemukan solusi atau cara dalam menghadapi tantangan yang ia hadapi Bu. Di sini Ibu Rizka sudah menggunakan alur tirta yang seperti menurut pengamatan saya sebagai observer, itu alur yang sudah Ibu gunakan alhamdulillah tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi di sini Ibu sebagai coach sudah menggali, kemudian mengarahkan coaching untuk menemukan solusi sehingga coaching dapat menjawab atau menemukan cara untuk menghadapi tantangan yang sedang dialami oleh coaching tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua ya Bu ya, di sini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi dalam proses coaching ke depannya? Oke, untuk yang ingin saya kembangkan itu kompetensi di mana saya itu bisa memahami proses coaching itu yang lebih baik itu yang bagaimana Bu. Jadi ketika kita melakukan proses coaching, kita bisa menggali lagi bagaimana cara mereka menggali coaching untuk memecahkan tantangan yang ia hadapi Bu. Gitu Bu. Iya. Jadi nanti kedepannya Ibu bisa melakukan coaching itu untuk menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Jadi semoga nanti kedepannya proses coachingnya akan jauh menjadi lebih baik lagi. Oke Bu, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Novi. Oke. Gimana nih kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah baik Bu Rizka. Oh, baik ya, alhamdulillah ya dia. Nah, baik Bu, sebelum kita melakukan proses coaching hari ini, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Nah, tapi pertama saya akan mendiskusikan dulu Bu, bagaimana rubrik penilaiannya. Kemudian pada saat coaching kita hari ini nanti, saya izin Bu ya untuk mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian antara coach dengan coachee ya. Nah, kemudian saya akan melihat bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, kemudian bagaimana coachee tersebut merespon Bu ya.
merespon pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa Bu ya, pada saat proses coaching itu harus ada 3 prinsip Bu. Yang pertama, kemitraan, kemudian yang kedua, proses yang kreatif, dan yang ketiga, memaksimalkan kompetensi Bu ya. Oke. Nah, untuk saya pertanyaan ini pertama Bu ya. Nah, kompetensi apa ini Bu yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses coaching nanti Bu? Yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang seperti itu. Pertanyaan berbobot tadi ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana Bu yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan pada saat proses coaching nanti Bu? Yang lebih difokuskan lagi Iya, berarti ya Bu ya. iya. Saya akan lebih ke kompetensi yang mendengarkan aktif, kemudian dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana Bu yang ingin Ibu ketahui untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan Bu? Melalui observasi coaching ini, saya lebih ingin mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, tantangan yang dihadapi oleh coaching, kemudian coaching bisa menemukan solusi dalam menyelesaikan tantangannya itu sendiri. Gitu Bu. Oke, baiklah Bu. Kita lanjut ke coaching Bu ya. Oke, makasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Desi, gimana nih kabarnya sekarang? Bagaimana perasaannya selama kita ikut CGP ini? Apa saja sih yang sudah Ibu lakukan di sekolah Ibu? Namun terima kasih ya karena sudah mau hadir dan sharing bersama saya. Waalaikumsalam Bu Novi. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Sekarang saya dalam keadaan sehat, kemudian bahagia. Kalau perasaan saya nih ikut CGP itu sangat luar biasa Bu. Karena di sini banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dari mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Saya bisa mendapatkan informasi di sini Bu, kemudian saya bisa belajar banyak hal, bertemu dengan guru-guru yang luar biasa, yang hebat, bersama fasilitator, kemudian bersama pengajar praktik tentunya. Kemudian sejauh ini untuk di sekolah saya mulai menerapkan bagaimana proses pembelajaran itu yang seharusnya kita lakukan untuk pembelajaran di dalam kelas. Kemudian kemarin juga saya sudah melakukan diseminasi positif untuk rekan-rekan guru saya di sekolah. Terkait juga saya selaku kepala sekolah, jadi saya harus menerapkan budaya-budaya positif di sekolah saya. Begitu Bu Nasi. Masya Allah, keren sekali ya Bu Desi ya. Baik Bu Desi, kita mempunyai waktu yang agak lama nih, kurang lebih sekitar 20 sampai 30 menit. Nah, kira-kira Ibu kemarin kan ada WA saya nih, ada mau yang ingin disampaikan. Nah, kebetulan kita langsung sharing nih, ketemu. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan? Nampaknya hal itu penting sekali, saya lihat di chatnya, tapi Ibu belum tersampaikan dengan jelas. Iya Bu Novi, seperti chat yang saya sampaikan ke Ibu Novi, memang ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Novi, yang ingin saya sharing. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertukar pikiran ya Bu Novi ya, terkait mengenai pengembangan kompetensi guru saya di sekolah. Jadi saya kemarin itu mencoba melakukan supervisi kepada guru-guru saya, namun saya melihat di sini guru-guru saya itu sepertinya masih dengan menggunakan metode pembelajaran yang itu-itu saja. Jadi mungkin karena mereka merasa nyaman di zonanya seperti yang sebelum-sebelumnya. Artinya di sini beberapa guru saya itu masih
menerapkan pembelajaran itu tidak berpihak pada murid. Jadi tidak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah kita pelajari di dalam guru penggerak ini. Begitu Bu Novi. Oke, istilahnya setelah saya tangkap, Ibu Desi tadi sudah sedikit menggambarkan bahwa pengembangan kompetensi guru setelah disupervisi ya, kemudian guru-gurunya masih menggunakan metode yang itu-itu saja pada zona nyamannya, kemudian pembelajarannya masih kurang berpihak pada murid ya. Oke, nah jadi Bu Desi, dari pembicaraan permasalahan guru yang di sekolah tadi, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari sharing kita kali ini? Nah, jadi melalui sharing kita pada hari ini itu, saya itu ingin mencoba membantu dan menemukan bagaimana caranya atau solusinya agar guru-guru saya itu di sekolah itu bisa menerapkan proses pembelajaran itu yang berpihak pada murid, Bu. Jadi dengan menggunakan berbagai macam model dan metode pembelajaran yang kreatif ya, yang berinovasi agar pembelajaran di kelas itu menjadi menyenangkan bagi peserta didik. Jadi dari proses pembelajarannya diharapkan sesuai, lebih berpihak pada murid, kemudian penggunaan metode serta model-model pembelajarannya lebih bervariasi lagi ya Bu Desi ya. Nah, kalau dari pengamatan Ibu sendiri nih, kalau kita berbicara tentang kata kreatif, kemudian inovatif, serta membuat anak itu nyaman, itu seperti apa sih gambarannya gitu menurut Ibu Desi sendiri? Kalau bicara tentang kreatif ya Bu ya, kemudian inovatif dan berpihak pada murid ini banyak dan luas ya Bu ya. Namun saya percaya ketika mereka bisa menciptakan model dan metode pembelajaran yang kreatif, kemudian inovatif, itu maka peserta didik itu akan merasa nyaman Bu di dalam proses pembelajaran. Kemudian dari pembelajaran yang nyaman tadi, jadi peserta didik itu akan lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian bagaimana saya bisa meyakinkan guru-guru saya itu bahwa dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang kreatif, kemudian inovatif, kemudian bervariasi ya Bu ya, maka proses pembelajaran di dalam kelas itu akan jauh lebih menyenangkan. Nah, dari pembicaraan Ibu tadi, saya tangkap Ibu pengen guru-guru Ibu dalam proses pembelajarannya lebih memvariasikan model. Kemudian kalau kita guru-gurunya sudah memvariasikan model, otomatis anak-anak akan merasa lebih termotivasi, artinya nyaman. Nah, sehubungan dengan pembicaraan yang Ibu tadi, ketika kita berbicara tentang meningkatkan kompetensi guru nih dalam proses pembelajarannya, jadi menurut Bu Desi, apa sih yang menjadi kendala guru-guru di sekolah Ibu sehingga masih diperlukan nih pengembangan dalam kompetensi pada guru tersebut? Kalau menurut pengamatan saya, Bu ya, pada saat saya melakukan supervisi itu ada beberapa orang guru itu yang masih tetap merasa nyaman di zonanya masing-masing. Ya. Jadi mereka itu sepertinya tidak berkeinginan untuk melakukan perubahan. Jadi tetap mereka mengajar dengan menggunakan metode ceramah. Di sini kalau menggunakan metode ceramah ini artinya guru ya yang berperan aktif. Nah, jadi guru yang berperan aktif. Nah di sini. Nah, baik Bu Desi, tadi kan saya tangkap dari pembicaraan Ibu bahwa guru-guru masih mempunyai kendala stuck di zona nyamannya. Ibu berharap motivasi, pertama sekali motivasi yang timbul dari diri mereka sendiri nih. Nah, dari pembicaraan Ibu tadi, ketika ingin meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran, kira-kira nih menurut Bu Desi, apa sih yang menjadi kendala guru-guru Ibu di sekolah sehingga masih diperlakukan, kemudian harus nih memang dibutuhkan pengembangan kompetensinya gitu? Ya, jadi menurut pengamatan saya Bu ya, ketika melakukan supervisi itu ada beberapa guru
yang masih tetap nyaman di zonanya. Jadi mereka masih merasa nyaman ya di zonanya, tidak memiliki atau tidak berkemauan Ibu, tidak berkemauan untuk melakukan perubahan. Jadi mereka itu tidak mau melakukan sesuatu atau berinovasi sesuai dengan konsep pembelajaran yang memungkinkan guru ini dengan melakukan pengembangan kompetensi. Mungkin nanti pembelajaran di kelas itu akan merasa lebih menyenangkan. Artinya di sini harus ada kemauan dulu nih dari para guru untuk merubah mindset mereka agar bisa jauh lebih berkembang lagi. Nah, setelah Ibu ngomong bagaimana harapan Ibu, kemudian kendala yang Ibu hadapi ketika melakukan supervisi, pastinya Ibu mempunyai harapan kan untuk peningkatan dalam bidang kompetensi setiap guru Ibu. Kira-kira harapan Ibu sendiri dalam proses pembelajaran di sekolah Ibu itu seperti apa sih, maunya yang lebih ideal dan efisiennya lagi? Jadi setiap orang itu tentu mempunyai harapan ya Bu ya, mempunyai harapan dan keinginan. Seperti hal yang sudah saya jelaskan, saya mempunyai keinginan dan harapan agar semua rekan guru di sekolah saya itu bisa mengeksplor, kemudian mengupgrade diri, setidaknya mereka bisa break out dari zona aman tersebut. Jadi mereka, rekan-rekan guru saya itu mempunyai motivasi dalam memberi tantangan pada diri mereka sendiri. Jadi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran itu sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang berinovasi, tentunya dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang bervariasi tadi, sehingga nantinya pembelajaran itu akan lebih berfokus pada kebutuhan siswa. Dan dari pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan siswa nanti, tentunya hasil pembelajaran juga menjadi maksimal ya Bu ya. Di sini juga saya itu maunya memiliki guru-guru yang memiliki kompetensi pastinya. Jadi pengembangan kemampuan guru itu sendiri merupakan cara untuk meningkatkan standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan pekerjaan profesi kita ya, terutama sebagai seorang pendidik. Kemudian bagaimana meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian dengan peningkatan tersebut secara terus-menerus sehingga bisa menciptakan pembaharuan ya Bu ya. Jadi nantinya harapan saya pembelajaran di dalam kelas itu bisa merasa lebih menyenangkan lagi. Wah, keren sekali harapan Bu Desi ya. Istilahnya maunya guru-gurunya meningkat dalam kompetensi. Pertama sekali ada penggunaan media dan model pembelajaran yang lebih bervariasi sehingga memberikan dampak atau imbas yang positif kepada siswanya supaya lebih termotivasi sehingga hasil pembelajarannya juga meningkat. Nah, kira-kira apa sih hal yang bisa Ibu lakuin dalam meningkatkan kompetensi guru tersebut dalam kondisi realnya gitu gimana Bu? Ya, sebenarnya itu Bu yang sedang saya pikirkan sekarang. Kemudian bagaimana cara saya dalam merancang rencana pembelajaran yang menarik itu, bagaimana saya melakukan pengembangan terhadap kompetensi guru-guru saya di sekolah sehingga mereka bisa menciptakan ruang yang nyaman. Dan yang paling menantang itu bagaimana melakukan pendekatan yang deep ya pada beberapa guru yang masih enggan dan kesulitan dalam melakukan pengembangan kompetensi guru. Seperti itu. Nah, Ibu tadi sudah sedikit menggambarkan bagaimana dan apa sih yang mau Ibu lakuin dalam meningkatkan kompetensi gurunya. Nah, sebenarnya kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana sih kalau kita
mau menciptakan atau membuat guru-guru itu memiliki kompetensi yang tinggi sehingga ketika dalam proses pembelajarannya mereka bisa menciptakan well-being yang nyaman kepada peserta didiknya. Jadi istilahnya apa sih yang bakal mereka ciptakan untuk membuat anak-anak happy dalam belajar? Iya. Sepertinya di dalam hal ini ya Bu ya, saya akan memberikan motivasi kepada rekan-rekan guru sehingga mereka terutama mau mengikuti semacam pelatihan workshop seperti itu Bu. Karena di sini saya melihat rekan-rekan guru saya ini kelihatannya malas sekali Bu, jadi mager kayaknya untuk melakukan semacam workshop gitu, mengikuti seminar ataupun pelatihan. Sementara dengan mengikuti pelatihan tadi otomatis nanti bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru itu sendiri. Seperti halnya dengan kita mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Dan kebetulan saya pun sedang dalam pendidikan guru penggerak ya Bu ya. Maka saya akan menyampaikan dan melakukan pendekatan itu serta berkolaborasi dengan guru-guru saya bagaimana nih menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Mulai dari menguasai teknologi informasi itu yang dapat menambah wawasan mereka sehingga mereka mampu meningkatkan kompetensi mereka apalagi di dalam proses pembelajaran yang saat ini ya Bu ya, artinya begitu penting sesuai dengan profesi kita sebagai seorang pendidik. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan apa yang bakal Ibu rencanain lakuin untuk dalam meningkatkan kompetensi guru yang realnya, kemudian Ibu akan intinya lebih melakukan pendekatannya lagi ya Bu ya. Nah, baik Bu Desi, setelah kita sharing dan berbincang-bincang bagaimana Bu Desi melakukan hal yang Ibu sebutkan tadi, istilahnya seperti salah satunya tadi kan mengubah pola mindsetnya. Nah, bagaimana yang real Ibu lakukan upayanya ketika di lapangan? Ya, sepertinya dengan rencana yang lebih matang Bu ya untuk proses pembelajaran ke depannya. Jadi dengan melakukan pendekatan tadi serta berkolaborasi dengan memberikan motivasi betapa pentingnya ya menjadi seorang guru yang memiliki kompetensi dengan memberikan pemahaman kepada mereka agar mau mengikuti berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Baik, setelah penjelasan rencana serta upaya yang akan Ibu lakukan, kira-kira rencana yang bagaimana yang akan Ibu kembangkan dalam proses pengembangan peningkatan kompetensi guru yang lebih spesifik dan real di lapangan Bu Desi? Ya, jadi pertama sekali tentunya saya akan melakukan pendekatan Bu ya pada rekan guru dalam cakupan mungkin tidak untuk semua guru, misalkan untuk 1 atau 2 orang guru terlebih dahulu, kemudian dengan orang-orang yang memang bisa saya ajak untuk berkolaborasi, karena jika kita ingin berkolaborasi tentunya ada misalkan orang yang merasa keberatan gitu, dengan tindakan nanti yang akan kita ambil. Jadi kalau mereka keberatan, saya rasa nanti kegiatan itu akan sia-sia juga kan. Nah, selanjutnya saya akan mengajak rekan guru, terlepas dari saya sebagai seorang kepala sekolah, Ibu, tetap saya akan meminta rekan guru tersebut untuk melakukan observer terhadap saya. Jadi saya mencoba menerapkan pembelajaran di kelas. Bagaimana sih seorang guru yang memiliki kompetensi di dalam proses pembelajaran. Jadi saya akan mengajar di kelas dengan memberikan contoh kepada guru-guru saya mungkin dengan rubrik penilaian yang sederhana dulu Bu. Nah, dengan melakukan kolaborasi ini nanti harapan saya itu di dalam hati rekan guru saya itu akan terbersit sebuah rasa ketertarikan dengan apa yang saya lakukan. Misalnya dalam perencanaan sebuah pembelajaran yang matang,
kemudian penggunaan metode yang bervariasi, serta penggunaan media pembelajaran yang menarik. Jadi tidak hanya satu macam saja, tidak monoton maksudnya. Insya Allah saya yakin dengan proses ini perlahan akan muncul ketertarikan dari rekan-rekan guru saya itu untuk mencoba melakukan kegiatan tersebut. Jadi yang saya lakukan yang pertama adalah dimulai dari diri saya dulu, dengan memberikan contoh, memberikan teladan kepada mereka, sehingga saya bisa menularkan kebiasaan-kebiasaan yang baik agar sedikit banyaknya mereka akan tergugah nanti untuk memulai sebuah refleksi pembelajaran. Nanti di sini tujuannya adalah peningkatan kompetensi mereka sendiri. Jadi pengembangan kompetensi guru saya itu akan terlihat di sini nantinya, dan untuk siswa sendiri itu nanti akan jadi pembelajarannya akan lebih terfokus pada peserta didik. Itu Bu. Rencana sudah dijabarkan dengan matang dan mantap sekali. Ibu bakal melakukan kolaborasi secara individual, pendekatan yang lebih deep, kemudian memberikan contoh nyata yang dimulai dari diri sendiri ya. Nah, menurut Ibu, pihak yang bakal Ibu libatkan selain pihak sekolah, siapa lagi nih yang bisa Ibu libatkan dalam proses pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi guru di sekolah itu? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan itu akan berhasil ya Bu, jika ada kolaborasi serta komunikasi yang baik tentunya dengan rekan guru. Jadi di sini kalau di sekolah itu yang terlibat adalah rekan-rekan guru ya, warga sekolah, kemudian lingkungan masyarakat juga, serta lembaga penyelenggara berbagai pelatihan tadi. Tadi di dalam penjelasan saya itu, saya menginginkan guru-guru saya itu mengikuti berbagai macam pelatihan. Jadi nantinya tentu dengan mengikuti workshop atau pelatihan tadi, ada lembaga-lembaga pelatihan yang itu terlibat juga di sini, sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan dalam membuat lingkungan yang nyaman pada proses pembelajaran di sekolah. Di sini juga nantinya akan terlibat juga otomatis jika sudah berhubungan dengan siswa, itu tentu akan ada keterlibatan orang tua juga. Jadi saya akan melibatkan paguyuban di sini dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran itu. Rencana sudah, pihak yang dilibatkan siapa saja juga sudah dijelaskan, waktunya juga sudah mulai terlihat. Nah, yang mana dulu nih yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat dalam pelaksanaan rencana Ibu tadi? Ya. Kalau dalam waktu dekat ini, insya Allah saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu, melakukan pendekatan tadi dengan guru-guru saya, serta mengajak mereka untuk berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi guru tersebut. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa nih bisa Ibu lakukan rencana dan target Ibu tadi? Ya. Insya Allah dalam waktu dekat ya Bu ya, seperti mungkin minggu-minggu ini kegiatan ini sudah bisa saya lakukan terhadap rekan-rekan guru saya. Oke. Baiklah Bu Desi, kita nggak kerasa nih ngobrolnya, sharingnya kita sudah berada di ujung waktu. Baiklah Bu Desi, tidak terasa kita dalam sharing ini sudah berada di ujung waktu. Kira-kira nih, apa yang Ibu dapatkan dalam sesi sharing kita kali ini? Ya, pastinya dengan kegiatan kita ini ya, melalui kegiatan sharing ini, saya menjadi lebih terbuka, Bu, pikiran saya lebih terbuka. Yang saya dapatkan awalnya itu saya sulit menemukan bagaimana saya menyelesaikan tantangan yang sedang saya hadapi ini, kemudian pentingnya pengembangan kompetensi guru dalam suatu sekolah, sehingga di dalam proses pembelajaran yang dilakukan itu sesuai dengan model dan metode pembelajaran. Nah, dengan media pembelajaran dan metode pembelajaran sehingga dapat menciptakan ruang belajar yang nyaman. Nah, dengan guru yang memiliki kompetensi pastinya akan terciptalah proses pembelajaran yang nyaman bagi peserta didik, sehingga dari sini dapat menumbuhkan motivasi anak didik kita itu
serta kesadaran diri. Jadi setidaknya saya sudah tahu, Ibu, apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Nah, melalui sharing ini tadi banyak sekali hal yang saya dapatkan ya, sehingga saya merasa dapat menghadapi tantangan yang sedang saya alami ini. Oke, kalau begitu kita masih boleh ketemu minggu depan kan Bu ya? Nah, saya sangat ingin mendengar cerita perubahan tentang apa yang terjadi ketika Ibu melakukan dalam perubahan peningkatan kompetensi guru. Nah, makasih banyak nih Bu Desi karena sudah mau sharing tentang refleksi pembelajarannya di kelas, bagaimana kondisi guru di sekolahnya, tantangan-tantangan yang Ibu dapatkan. Jadi istilahnya saya mau mendengar lagi nih cerita seru apa lagi tentang perubahan yang terjadi. Jadi sampai ketemu minggu depan ya. Semangat terus untuk melakukan hal baik, berbagi praktik baik, pembiasaan yang baik kepada rekan-rekan gurunya, belajar terus, kemudian bergerak ke arah lebih yang positif lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching ya, tapi sebelum penutupan, saya tuh ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya terkait proses coaching tadi Bu ya. Oke, nah yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaiannya Bu? Oke, baik Bu Rizka, pada saat saya melakukan proses coaching, saya sudah menggunakan alur cerita sehingga membuat coaching menemukan bagaimana cara menjawab tantangan yang dihadapinya. Gitu. Oke Bu, menurut saya juga sebagai observer, itu tadi saya sudah melihat Bu ya bahwa Ibu sudah menerapkan alur cerita tadi, kemudian Ibu sudah menggali bagaimana penyelesaian tantangan yang dihadapinya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan Bu ya berdasarkan proses coaching yang sudah dilakukan Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ketika dalam mempelajari proses alur coaching ini, saya lebih ingin memahami bagaimana proses coaching yang lebih baik lagi, kemudian bagaimana cara membuat pertanyaan yang lebih berbobot dalam membantu coaching untuk menemukan persoalannya. Oke, berarti lebih menarik lagi Bu ya supaya berlangsung coaching itu lebih seru ya. Lebih responnya tuh lebih semangat gitu, lebih aktif lagi. Oke Bu Novia, demikianlah kegiatan pasca observasi kita hari ini. Semoga kedepannya proses coaching ini bisa menjadi lebih baik lagi Bu Novia. Oke, sampai jumpa Bu Novia. Assalamualaikum Bu Desi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah hari ini masih diberikan nikmat sehat sehingga saya bisa melakukan aktivitas saya pada hari ini. Oke. Baik Bu, sebelum kita melakukan proses kegiatan coaching sebagai awal di pra-observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coachingnya. Kemudian pada saat coaching kita hari ini, saya mohon izin dulu nih untuk ikut melakukan observer sebagai pengamat pada proses coachingnya. Jadi akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, di dalam praktek coaching nanti jangan lupa dengan prinsip coachingnya ya Bu, yaitu ada kemitraan, proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan kompetensi daripada si coaching tadi. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada Ibu dalam praktek coaching nanti. Jadi di sini nanti pada proses kegiatan coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, kompetensi apa yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Oke, jadi pada kegiatan coaching kali ini
kompetensi yang ingin saya tonjolkan ya Bu ya, yang lebih spesifiknya itu adalah di kegiatan mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Setelah kompetensi ini, kemudian kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin Ibu uraikan pada kegiatan coaching nanti, kira-kira di pertanyaan ketiga ini yaitu indikator pencapaian seperti apa yang ingin Ibu ketahui melalui observasi coaching ini? Iya, jadi indikator pencapaian yang saya inginkan pada kegiatan coaching ini yaitu yang pertama itu mengidentifikasi masalah coaching. Kemudian yang kedua, di sini nanti coaching bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, baik Ibu, saya rasa untuk kegiatan praobservasi kita cukupkan. Kemudian silakan Ibu untuk melakukan kegiatan coaching bersama coachingnya, semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Rizka, gimana kabarnya sekarang? Nah, kalau boleh tahu nih, selama kita ikut CGP, bagaimana perasaannya? Kemudian apa saja yang Ibu sudah lakukan? Namun sebelum ini terima kasih ya, Ibu sudah mau hadir dan sharing bersama saya untuk kegiatan kita coaching pada hari ini. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kabar, alhamdulillah Bu, baik Bu, sehat ya. Kemudian pengalaman saya selama mengikuti CGP ini, alhamdulillah luar biasa Bu, masya Allah. Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan. Nah, saya selama ikut CGP ini bisa saya dapatkan, kemudian bisa saya imbaskan atau terapkan di sekolah, terutama kepada peserta didik Bu. Saya mulai awalnya Bu, sebelum ikut CGP ini, karena saya ingat benar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu, bahwa kita sebagai seorang guru itu menuntun anak kita, kemudian memberikan rasa nyaman. Nah, saya memulai dengan memberikan rasa nyaman dengan memulai pembelajaran dengan menggunakan ice breaking. Nah, itu reaksinya Bu, siswa saya itu jadi semangat belajar. Yang awalnya ngantuk menjadi semangat. Kemudian kepada rekan saya, rekan-rekan kerja, saya mulai menerapkan tentang budaya positif dari hal yang kecil. Semoga manfaatnya nanti menjadi besar Bu. Itu Bu. Keren sekali ya, mantap Bu Rizka. Oke Bu, nah di sini kita mempunyai waktu sekitar 20-30 menit ya Bu ya. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Ibu Rizka sampaikan? Soalnya dari chat WA Ibu kemarin, sepertinya Ibu itu lagi pengen sharing, kemudian tukar pikiran ya tentang suatu hal. Namun kemarin itu belum tuntas ya Bu ya dalam chatnya. Nah, kebetulan kita ketemuan nih, Ibu bisa sharing, bisa tukar pikiran. Apa yang sebenarnya yang mau Ibu Rizka bicarakan? Oke Bu, nah yang ingin saya bicarakan Ibu atau ceritakan ini tentang permasalahan yang terjadi di sekolah Bu. Nah, kebetulan kemarin pas saya lewat kelas temen yang ngajar, bukan sengaja mau mengamati atau tanpa disengaja Bu. Nah, saya melihat ada peserta didik itu yang kayaknya bosan, tapi saya lihat secara penglihatan dari luar saja, belum. Nah, kemudian saya panggil siswanya, ternyata permasalahannya anak itu bosan Bu dengan gaya belajar atau media yang digunakan oleh gurunya Bu. Nah, jadi permasalahannya tentang penggunaan media pembelajaran yang tidak bervariasi. Jadi media yang digunakan itu masih, kalau mohon maaf, masih yang klasik Bu, belum yang begitu bervariasi Bu. Kalau menurut saya Bu, itu yang saya lihat Bu, jadi permasalahan di sekolah itu Bu. Oh, jadi Bu Rizka ini mau membicarakan permasalahan guru di sekolah Ibu yang masih menerapkan metode lama dalam proses pembelajarannya.
Nah, Bu Rizka, kita ini punya waktu tadi ya sekitar 20-30 menit. Kira-kira apa nih yang mau Bu Rizka harapkan dari sharing kita kali ini? Oke, jadi Bu, dalam sharing kali ini saya tuh ingin Bu ya, ingin mengajak rekan-rekan guru itu untuk merubah atau berubah dari yang zona nyaman, zona yang mereka sekarang ini kan dalam penggunaan media itu masih yang klasik tadi. Mereka tuh berubah secara bertahap, tidak langsung ya, secara bertahap Bu, untuk menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, yang menarik lah Bu. Sehingga kan, karena kan ketika kita mengajar, kalau media, menurut pengalaman saya Bu, ketika kita mengajar, kalau media pembelajaran itu menarik, siswa tersebut pun, peserta didik itu akan senang. Karena ketika peserta didik itu senang, nyaman, itu tujuan pembelajaran itu akan mudah Bu tercapai kalau menurut saya Bu. Mengajak, jadi saya tuh pengen sekali mengajak rekan-rekan itu untuk meningkatkan Bu penggunaan media pembelajaran itu. Ya, jadi di sini Ibu Rizka itu ingin mencoba membantu ya dan menemukan bagaimana caranya agar rekan-rekan guru itu termotivasi dan mau keluar dari zona nyamannya. Nah, ini merupakan proses yang berkelanjutan ya Bu ya, sehingga banyak sekali tantangan nantinya yang mungkin akan dihadapi dalam merealisasikan hal tersebut ya. Nah, kalau dari pengamatan Ibu sendiri, kalau kita bicara tentang kata motivasi, kemudian dan inovasi bagi seorang guru dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Oke, kalau saya sendiri, motivasi itu bagaimana cara meningkatkan atau menumbuhkan supaya kita tuh mau berubah Bu. Itu. Sedangkan tadi satunya inovasi itu melakukan perubahannya Bu. Kalau motivasi itu kekuatannya, kalau inovasinya bentuk perubahannya Bu. Kalau menurut saya Bu. Ya, mantap sekali ya Bu Rizka ya. Jadi setelah mendengar penjelasan arti dari motivasi, kemudian inovasi dari Ibu sendiri, kira-kira nih sejauh ini apa yang bisa Ibu evaluasi tentang kendala dalam memotivasi rekan-rekan guru Ibu di sekolah? Oke, kalau sejauh ini kendalanya itu Bu, ketika ada salah satu rekan itu tidak menerima. Kan terkadang ada orang yang welcome, menerima ketika kita berajak berkomunikasi, tapi ada yang tidak Bu, itu kelihatan dari raut wajahnya. Padahal kita itu mengajaknya itu untuk kebaikan, untuk perubahannya lebih baik. Maksudnya bukan di sini misalnya saya tuh mengajaknya karena saya hebat, tidak, tapi mengajaknya itu karena saling belajar Bu. Di situ mereka tuh tidak susah lah Bu untuk menerima, karena terlalu lama di zona nyaman tadi Bu, sehingga mereka tuh ya sudahlah, kalau bahasa kitanya terserahlah, yang ada sajalah gitu Bu, lebih katanya itu. Tidak mau untuk, kalau misalnya posisi kalau kita naik tangga, mereka lebih ke yang di titik nolnya, tidak mau untuk ke titik satunya mereka berjalan. Itu Bu menjadi kendala untuk saat ini. Ya, jadi di sini mungkin dari penjelasan Ibu Rizka ya, mungkin dari rekan gurunya itu kurangnya kesadaran, kemudian kemauan yang timbul dari diri mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka tadi merasa nyaman di zonanya. Nah, sekarang harapan Ibu sendiri untuk proses pembelajaran di sekolah itu, gambaran idealnya menurut Ibu Rizka itu seperti apa? Oke, kalau menurut saya Bu, gambaran ideal itu ketika rekan-rekan atau seorang guru itu bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik Bu. Karena kan di zaman sekarang media pembelajaran itu tidak hanya satu macam saja. Contohnya sekarang ada teknologi Bu ya. Nah, dari HP. Nah, kebetulan kan anak SMA itu kan Bu diperbolehkan membawa HP. Nah, jadi kan ketika di HP itu kan bisa ada Quizizz, salah satu contohnya Bu. Quizizz itu aplikasi yang bisa di saat kita memberikan soal-soal dari Quizizz itu kan, karena saya pernah coba dari Quizizz itu
siswa itu lebih tertarik ketika mereka menjawab tuh ada sensasinya karena menggunakan gadget mereka, HP mereka. Nah kemudian saya itu pengen idealnya gitu Bu. Jadi ketika media pembelajarannya bervariasi, maka tujuan pembelajaran, apa yang kita sampaikan, materinya itu bisa tersampaikan dengan mudah Bu, kalau menurut saya Bu. Dan ada banyak lagi Bu yang lain yang bisa, maksudnya lebih memanfaatkan teknologi Bu, kalau menurut saya. Iya, jadi menurut Ibu Rizka nih, bagaimana dalam mengoptimalkan peningkatan motivasi guru itu dalam memvariasikan media pembelajaran pada rekan guru di sekolah? Mungkin yang pertama, saya harus mencontohkanlah Bu kepada mereka itu Bu ya, media yang atau mengenalkanlah tentang media-media itu terlebih dahulu kepada mereka kan. Jadi kan ketika kita kan ada pepatah tak kenal makanya tak sayang. Nah ketika mereka sudah mengenal, mungkin dengan saya mencontohkan, mengenalkannya, mungkin nanti setelah dikenal mereka tuh menjadi tertarik Bu. Ada kesadaran tersendiri, motivasi mereka untuk maulah penggunaan media yang bervariasi Bu. Ya, mantap ya Bu Rizka ya. Jadi di sini Bu Rizka itu mau menerapkan pembelajaran tadi kepada rekan-rekan gurunya dengan proses pembelajaran yang bervariatif ya, bervariasi dengan menggunakan media pembelajaran yang inovatif tadi. Nah, jadi selanjutnya nih kira-kira hal apa yang lebih spesifik yang akan Ibu lakukan ketika ingin mengajak rekan guru itu agar termotivasi untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah terjadi selama ini, terutama penggunaan media pembelajaran yang sudah lama dilakukan di kelas. Jadi selama ini kan seperti apa media pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam proses pembelajaran di dalam kelas itu? Oke. Pertama saya akan dengan mencontohkan tadi Bu ya, dengan mencontohkan, kemudian dengan pendekatan secara individual. Nah karena mungkin dengan kalau suatu hal itu ketika kita tidak mencontohkan, nanti seperti halnya ketika kita jadi guru, kalau kita tidak disiplin maka siswa kita nanti akan ikut tidak disiplin. Tapi ketika kita mencontohkan disiplin, Masya Allah siswa kita akan mengikuti. Sama halnya dengan rekan, mungkin dengan pendekatan individual dulu Bu. Nah setelah individual, mungkin nanti saya akan ketemu kepala sekolah untuk misalnya mengadakan diseminasi Bu, agar karena kalau individual sudah, maka nanti akan ke ruang lingkup yang lebih luas diseminasinya. Nah itu Bu kalau menurut saya yang akan saya lakukan nanti, dan kolaborasi nanti. Jadi di sini Ibu Rizka itu akan melakukan pendekatan ya kepada rekan-rekan guru, itu dengan mencontohkan, misalkan dengan melakukan seperti yang Ibu Rizka sampaikan, diseminasi positif, kemudian pendekatan itu secara individual, kemudian bisa juga berkolaborasi dengan rekan-rekan guru. Nah, jadi dari pembicaraan Ibu tadi tentang meningkatkan motivasinya rekan guru dalam penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Nah, dari pengamatan Ibu sendiri nih, kalau kita buat rentang penilaiannya dari rank 1 sampai 10, rekan-rekan guru Ibu di sekolah itu ada di rank berapa? Kalau sekarang itu ada di rank 6 Bu. Masih di 6 karena masih banyak, masih ada yang menggunakan media pembelajaran itu yang tidak bervariasi tadi Bu, yang masih klasik ya. Nah kemudian terkadang ada yang menggunakan media tapi tidak konsisten Bu, maksudnya hari ini pakai, minggu ini pakai, minggu depan tidak lagi. Jadi kisaran ranknya itu di 6 Bu, karena belum maksimal dalam penggunaannya, masih banyak yang belum lah Bu menggunakan. Masih media yang terkadang ceramah Bu yang mereka gunakan itu Bu, tidak, maksudnya tidak, karena kan seperti saya sebutkan tadi, media itu kan banyak kan, bisa dari HP, dari mungkin dari PowerPoint kan, tapi mereka kadang buku saja, ceramah itu saja Bu. Jadi di rentan 6 kalau untuk sekarang Bu. Oke Bu,
Jadi kalau dengan kondisi real di lapangan, rank guru di sekolah ibu itu berada di angka kisaran 6 ya Bu ya. Iya. Nah, harapan ibu nih mau di rank berapa untuk impian ibu pada rekan guru di sekolah agar sesuai dengan yang ibu harapkan, yang ideal menurut Ibu Rizka. Kalau menurut saya Bu, yang idealnya itu di rentan atau di range 8 Bu. Dari 6 ke 8. Karena kan kalau di 8 itu Bu, nanti karena kan teknologi itu sekarang sudah canggih. Jadi bisa kita manfaatkan. Tidak dengan teknologi, misalnya pelajaran IPA itu bisa belajar langsung dengan lingkungan Bu. Nah itu Bu kalau menurut saya Bu. Iya, jadi harapan Ibu Rizka nih bisa berada di rank 8 ya. Iya. Agar melalui peningkatan motivasi serta penggunaan media pembelajaran yang bervariasi tadi sehingga bisa mengimbaskan ke murid juga dalam meningkatkan motivasi mereka dalam proses pembelajaran. Iya, Bu. Nah, setelah kita sharing nih dan berbincang-bincang, bagaimana Bu Rizka bisa melakukan hal yang Ibu sebutkan tadi, seperti salah satunya tadi mengubah gaya pengajar itu menjadi lebih bervariasi. Jadi yang pertama-tama yang harus saya lakukan Bu ya, yang harus saya lakukan yang pasti yang saya sebutkan tadi Bu, mencontohkan. Karena tidak lain ketika kita mencontohkan terlebih dahulu, maka orang akan meniru. Maksudnya melihat kan, nggak baik juga misalnya kita tidak mencontoh, kita tidak melakukan, tapi kita menyuruh atau mengajak. Dengan mencontohkan, nanti mudah-mudahan dengan mencontohkan itu bisa menarik motivasi atau kesadaran dari rekan guru tadi Bu untuk penggunaan media yang bervariasi. Kemudian saya akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah bahwa akan mengadakan diseminasi tentang media pembelajaran yang bervariasi itu yang bagaimana, memberi sharing lah Bu, saling berbagi pengalaman. Setelah itu mengusulkan untuk misalnya mengadakan semacam workshop lah Bu tentang media pembelajaran. Karena untuk workshop ini sebenarnya bisa dilihat di PMM juga ada Bu. Kemudian secara langsung kita datangkan misalnya seorang dari luar yang berkompetensi lah dalam bidangnya supaya bisa menarik motivasi atau kesadaran guru-guru tadi Bu. Itu Bu yang saya lakukan. Mantap ya Bu, saya sudah sejauh itu ya kegiatannya. Nah, kira-kira rencana yang bagaimana yang akan dilakukan dalam proses peningkatan motivasi guru tadi dalam merubah gaya mengajarnya? Jadi yang harus dilakukan yang pertama tadi workshop tadi Bu. Karena dengan mungkin kan karena sudah dicontohkan, mungkin dengan dicontohkan mereka pun melihat oh gini. Nah setelah dicontohkan tadi mungkin dengan workshop tadi Bu, memperdalam workshop tadi kan bisa dari PMM. Dengan itu mungkin akan keluar lah Bu, makin keluar lagi motivasi atau kesadarannya Bu. Iya. Jadi upayanya tadi dengan melakukan pendekatan secara serta berkolaborasi ya dengan saya sekolah, dengan memberikan motivasi serta contoh nyata. Iya Bu. Jadi dengan memberikan contoh, kemudian dengan berbagi praktik baik ya. Kemudian dengan mengadakan workshop tadi, pelatihan-pelatihan, dan memberikan pemahaman kepada mereka agar mau mengikuti berbagai macam pelatihan. Iya Bu. Nah, menurut Ibu nih, selain pihak sekolah, siapa lagi yang bisa dilibatkan dalam rencana tersebut agar rencana yang sudah tersusun dengan matang itu dapat dilaksanakan seefisien mungkin? Jadi yang pertama pasti pihak sekolah kita libatkan Bu ya. Nah, kemudian ada seorang mungkin Bu yang berkompeten lah Bu, yang berkompetensi dalam bidangnya. Misalnya tadi kan mau mengadakan workshop kan, kalau ada guru di dalam situ, oke, kita libatkan juga. Boleh juga pemateri lah Bu ya, pemateri dari luar Bu, yang berkompetensi dalam bidangnya, sehingga bisa memunculkan tujuan dari pengadaan workshop tadi, atau langsung pengajarannya. Misalnya salah satunya penggunaan media Canva misalnya kan untuk media pembelajaran nanti.
Nah, dengan ada yang berkompeten nanti mungkin guru-guru itu akan termotivasi tersendiri untuk mengadakan media pembelajaran yang lebih bervariasi dan kreatif. Ya, jadi di sini nanti akan memanggil pemateri dari luar ya Bu ya, yang akan menjelaskan tentang materi tersebut. Nah, sejauh ini bagian manakah yang akan lebih dulu Ibu lakukan dalam merealisasikan rencana dan harapan itu? Oke, yang akan saya lakukan terlebih dahulu, pertama saya ingin mengajak guru itu atau rekan itu untuk mengobservasi atau melihat saya mengajar, Bu. Maksudnya bukan maksud menggurui, Bu ya. Biar mereka melihat sama-sama belajar lah, Bu. Nah, itu kan salah satu bentuk mencontohkan. Nah, setelah mencontohkan tadi diseminasi, Bu. Kemudian baru workshop. Jadi ketiga hal tersebut insya Allah akan saya lakukan beriringan, Bu. Maksudnya step by step. Jadi nanti Ibu Rizka akan melakukan pengamatan ya, dengan melakukan observasi tadi ya, kemudian membuat sebuah rencana kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian melakukan pendekatan secara langsung pada rekan guru yang menjadi objek utamanya. Kemudian bisa juga nanti menentukan waktu kapan pelaksanaannya bersama dengan kepala sekolah. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan melaksanakannya? Kalau bisa tuh kan, Bu, lebih cepat tuh lebih bagus, Bu ya. Kalau bisa itu dalam minggu-minggu ini, Bu. Tapi setelah berkonsultasi dengan kepala sekolah, kurikulum dulu, Bu. Kalau bisa dalam minggu-minggu ini, karena semakin cepat maka hasilnya pun semakin cepat terlihat. Tapi semakin kita menunda, nanti hasilnya pun belum terlihat, Bu. Lama terlihatnya kalau menurut saya, Bu. Ya, jadi nanti Bu Rizka akan melakukan ini dalam waktu dekat ya. Ini untuk melakukan pengamatan dan pendekatan serta konfirmasi juga ke kepala sekolah, kemudian ke wakil kepala sekolah di bidang kurikulum tadi seperti yang Ibu sampaikan. Kemudian nanti mungkin juga bisa bersama-sama membuat sebuah rencana. Itu apakah dalam bentuk kegiatan pengembangan kompetensi di bagian peningkatan motivasi ataupun yang lainnya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, semakin cepat dilakukan itu akan semakin lebih baik lagi, sehingga bisa merefleksikan hasil setelah dilakukan proses pendekatan kolaborasi bersama rekan guru. Nah, sekarang nih Bu ya, kita sudah di ujung sesi sharing. Apa yang Ibu Rizka dapatkan dalam sharing kita hari ini? Alhamdulillah, Bu, banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan dalam sharing ini. Karena saya dengan sharing ini, Bu, saya bisa mengatasi atau memunculkan ide-ide yang awalnya masih terpendam, tapi dengan bercerita, bersharing ini, saya menjadi terbuka, sehingga bisa tantangan yang awalnya menjadi tantangan besar akan berubah menjadi tantangan kecil dan mempunyai suatu kekuatan lah, Bu, untuk penyelesaian tantangan yang saya hadapi. Jadi menjadi terbuka, Bu, dan bermanfaat sekali untuk saya, Bu. Jadi dengan melakukan sharing ini ya Bu Rizka ya, tentunya bagi saya juga saya menjadi terbuka nih, Bu. Pemikiran saya juga menjadi terbuka. Jadi nanti ketika di sekolah saya menghadapi tantangan seperti yang Ibu Rizka alami sekarang ini, jadi saya sudah bisa, seperti ini cara menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, oke, kalau begitu nanti kita bisa mungkin ketemu lagi di minggu depan ya, Bu ya. Saya ingin mendengar cerita perubahan apa yang terjadi setelah Bu Rizka melakukan pendekatan, melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah. Nah, makasih ya Bu Rizka ya, sudah mau sharing, sudah mau tukar pikir dengan saya tentang refleksi pembelajaran di kelas. Sampai ketemu minggu depan ya, untuk perubahan apa saja yang sudah terjadi selama proses refleksi selama dilaksanakan. Semangat terus untuk melakukan hal baik dalam berbagi praktik baik dan terus belajar untuk bergerak ke arah positif. Oke Bu Rizka. Oke, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Baik Bu Desi, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching bersama coachingnya. Sebelum penutupan, saya akan melaksanakan pasca observasi dengan melakukan tanya jawab. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Desi. Nah, baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian pada kompetensi yang ada di praobservasi tadi? Oke, ya Bu. Jadi kompetensi yang sudah saya lakukan pada saat coaching tadi adalah saya sudah menerapkan alur Tirta dalam proses coaching. Jadi dengan menggunakan alur Tirta tersebut sehingga dapat membuat coaching itu dapat menemukan cara dan solusi dalam menghadapi tantangan yang sedang dialami oleh coaching. Menurut saya juga waktu saya melakukan pengamatan sebagai observer, alur yang sudah Ibu ajukan, alhamdulillah sudah sangat sesuai dengan alur Tirta ya, karena Ibu sudah menggali kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya dituntun untuk menemukan cara bagaimana menjawab tantangannya tadi. Nah, di pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Iya. Jadi di sini nanti kedepannya mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah berdasarkan proses coaching yang baru dilakukan itu, saya akan lebih memahami proses coaching itu untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi semoga kedepannya nanti saya itu bisa melakukan proses coaching itu yang jauh lebih menarik dan lebih baik lagi, Bu. Nah, baik, untuk pertanyaan pada pasca observasi ini udah selesai. Semoga ke depannya nanti Ibu bisa melakukan kegiatan coachingnya dengan lebih baik lagi. Sampai ketemu di observasi selanjutnya. Terima kasih Bu Desi. Iya, sama-sama Ibu Novi.